Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbincang tentang apa saja yang tadi saya temukan di dalam praktek saya sehari-hari, terutama berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan pasien gangguan kecemasan. Sebenarnya kalau kita melihat gangguan kecemasan ini adalah salah satu masalah yang cukup kompleks. Walaupun kita tahu bahwa orang yang mengalami gangguan kecemasan itu seringkali datang gejalanya itu tidak tiba-tiba. Jadi kalau teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan pasti pernah menyadari bahwa orang yang mengalami gangguan kecemasan itu tidak tiba-tiba datang dia gejalanya. Jadi biasanya sudah mulai mengalami gejala kecemasan sedikit demi sedikit ya, tetapi mungkin belum terlalu kelihatan dampaknya terhadap fungsi sehari-hari. Kemudian makin lama sampai akhirnya jadi gejalanya itu. Nah, biasanya kalau kita temukan pasien-pasien seperti ini banyak dikaitkan dengan ketidakmampuan mereka dalam mengelola atau beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Jadi contoh yang paling sekarang lagi in lah ya, artinya adalah tentang bagaimana kita berhadapan dengan masalah COVID ini ya. Jadi kalau kita melihat terjadi peningkatan kasus gangguan cemas ya, meningkat gangguan cemasnya menjadi lebih dominan saat ini. Dan ketika kasus baru itu datang biasanya dikaitkan dengan masalah yang terkait dengan gangguan kecemasan menyeluruh ya. Jadi kekhawatiran yang sangat banyak. Dan kalau kita melihat ternyata kalau ditanya ke pasiennya itu sebenarnya dia sudah pernah mengalami gangguan cemas ya, tapi tidak terlalu mengganggu fungsi. Namun karena ada masalah COVID yang berat saat ini, terjadilah situasi yang gak nyaman, jadilah dia lebih berat lagi gangguannya. Nah, ini yang mungkin membedakan antara kasus terkasus dari pasien-pasien yang sebenarnya COVID-19 ini menjadi satu pemicu yang besar karena dia kesulitan untuk beradaptasi segera. Namun tidak semua orang mengalami hal seperti itu. Di lain pihak banyak juga orang-orang yang mengalami masalah yang sama terkait dengan COVID-19 tapi dia mampu beradaptasi segera dengan baik. Jadi kalau menurut saya memang keadaan yang berkaitan dengan COVID-19 ini harus diupayakan segera kita melakukan adaptasi yang baik dan cepat ya. Dan kita berupaya ini akan kita panjang nih, karena kan ini nggak sebentaran kayaknya akan terjadi. Kalau kita lihat ketika mulai terjadi PSBB-nya dilonggarkan, udah ada himbauan dari pemerintah untuk hati-hati kalau nanti ada gelombang kedua yang bisa lebih berat lagi. Dan ini penting untuk dilaksanakan. Nah, di satu pihak kekhawatiran yang akan terjadinya gelombang kedua, kasus-kasus makin tinggi, ekonomi yang belum membaik, itu membuat masalah terjadi kekhawatiran pada orang-orang yang cemas. Dan buat orang-orang yang memang punya bakat cemas yang lebih dominan, yang tadi saya sudah bilang dia sudah sebenarnya seringkali mengalami kecemasan di masa lalunya, makin tambah cemas dia sekarang. Nah, ini yang membuat perbedaan pada saat di dalam praktek saya, kita melihat ada orang yang datang dengan keluhan cemas akibat COVID, tapi tidak pernah mengalami cemas sebelumnya. Jadi benar-benar COVID ini menyebabkan dia mengalami masalah. Dan kalau seperti ini biasanya dia cepat, kalau dia mulai bisa merespon, dia bisa menunjuk tujuan hidupnya lagi, dia bisa menemukan jalannya lagi, biasanya kayak seperti ini bisa cepat baik. Di satu pihak ada yang punya masalah sudah lama, kecenderungan kecemasannya sudah lama, dan akhirnya terjadilah gangguan COVID ini, makin tambah nggak nyaman, makin tambah cemas, terjadilah gejala kecemasan yang luar biasa sampai panik. Dan ini kadang-kadang perlu waktu untuk memperbaikinya, karena dasarnya dia tuh udah ada. Sehingga tidak heran di dalam video-video saya dulu waktu tahun 2019 sepulang saya dari Wolfsburg, Jerman menghadiri Kongres Ansietas, itu kita lihat bahwa 42% kasus cemas panik itu didasari oleh bawaan genetik orang tersebut. Jadi sebenarnya dia punya dasar genetik sudah ada di dalam tubuhnya, dan kemudian dia mengalami suatu gejala yang berkaitan dengan kondisi ini. Nah, itulah yang membedakan satu kasus dengan kasus lainnya, dan mudah-mudahan teman-teman yang saat ini masih berupaya beradaptasi dengan situasi COVID-19 segera menemukan cara adaptasi yang baru
dan jangan lupa untuk meningkatkan daya tahan stres kita, ya, tingkatkan rasa aman dan nyaman dalam diri kita, dan juga tingkatkan daya tahan imunitas tubuh kita supaya kita merasa siap di dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk mengingatkan teman-teman semua untuk tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.